maaf ganggu waktunya Ustazah Astuti yang seharusnya ada kegiatan mungkin ya Taza. Ngapunten nih ganggu waktunya. Sharing Insyaallah tidak apa-apa ya. Sama sih, juga mungkin bisa berbagi ilmu atau saya juga belajar dari Ustazah bareng-bareng ya Taza ya. Apa namanya? Ini sebenarnya pengen sedikit tanya-tanya sedikit tentang selama pengalaman gitu Taza. Jadi selama udah lama kan Taza Astuti ya menjadi kepala sekolah TK ini udah beberapa tahun, jadi udah pasti banyak pengalaman gitu kan. Nah gini nih Taza, selama pengalaman Taza selama menjadi kepala sekolah, ada mungkin perencanaan ataupun kegiatan yang mungkin Taza Astuti itu ketika mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut mungkin ya ada kayak ragu ataupun bingung, mungkin bisa berbagi di Taza pengalamannya. Sebenarnya kalau saya sendiri untuk jadi kepala sekolah ini diomong lama, ya lama, diomong sebentar, ya sebentar gitu ya, tergantung karena prosesnya tuh nggak instan otomatis. Kita belajar tuh dari hari-hari, dari pengalaman itu. Yang pasti saya rasa dimanapun itu kita bekerja atau dalam sebuah lembaga itu ya pasti masalah itu pasti ada, ya. Tetapi dengan masalah itu kita mendewasakan kita. Bagaimana apalagi masalah itu sulit untuk dipecahkan. Dalam bentuknya itu dalam sebuah kegiatan, dalam bagaimana memanage kita dengan guru-guru dan sebagainya seperti itu. Dan ketika memang itu masalah itu datang, maka poin penting yang saya ambil itu saya pahami dulu tuh apa masalahnya. Iya. Kalau memang itu berkaitannya dengan SDM, maka akan saya tanyakan tuh, atau kalau istilah saya itu tabayun. Oh iya tabayun. Kalau memang itu dalam dua pihak, gitu ya klarifikasi. Kalau ini bentuknya itu ya, karena lebih sampelnya lebih enaknya ke orang gitu ya, SDM gitu ya. Sama-sama kita diskusi, kita duduk bareng, kita tabayun. Dan kalau memang posisinya itu sulit bagi saya untuk memecahkan masalah itu, maka keputusan yang saya ambil adalah mudarat yang paling sedikit. Iya, jadi setiap mengambil keputusan selalu memakai melihat mudarat, manfaat dan sebagainya. Terus untuk langkah-langkah seperti apa nih Taza yang Ustazah lakukan ketika menentukan keputusan selama ini? Untuk langkah yang diambil dalam setiap keputusan, yang paling penting adalah musyawarah. Kalau itu konteksnya bersamaan. Tapi kalau misalkan ini, yang pertama adalah mentabayun salah satu pihak, menyelesaikan, cari jalan tengah, cari mudarat yang paling sedikit, dan jika memang masalah itu tidak terselesaikan, maka karena kami berada dalam sebuah lembaga, maka Dewan Penasihat kami ada, atau istilahnya kami itu yayasan kami. Kalau mengenai masalah pengambilan keputusan ini Taza, mungkin ada tantangannya mungkin Taza? Tantangan apa yang selama ini terjadi itu tergantung konteksnya juga seperti apa gitu. Karena setiap keputusan itu tidak bisa melihat satu hal, apalagi ini berhubungan misalkan dengan SDM lebih dari satu orang. Maka dari itu hal yang penting adalah klarifikasi, atau istilah kami itu mentabayun, dan pasti tantangannya ada karena berhubungan dengan istilahnya itu perasaan dan perilaku dan lain-lain. Apakah Taza memiliki jadwal mungkin dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadwal untuk menentukan sebuah masalah itu tergantung masalahnya apa gitu ya Ustazah. Kalau untuk jadwal, secara langsung kami tidak punya jadwal karena kita melihat kasusnya itu seperti apa. Tapi kalau untuk evaluasi pembelajaran di sekolah, kami ada jadwalnya.
minimal sekali 1 bulan 1 kali itu ada namanya evaluasi pembelajaran ataupun masalah-masalah terkait dengan 1 bulan. Tapi kalau memang sifatnya mendadak, masalah itu akan segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Dalam pengambilan keputusan yang Ustazah ambil kan selalu pasti ada dong yang mendukung gitu ya Ustazah. Mungkin faktor pendukungnya apa siapa gitu Ustazah? Salah satunya bisa guru-guru, wali murid, atau juga termasuk salah satunya komite atau orang-orang yang di dalam warga sekolah tersebut, yayasan dan yang itu merupakan faktor pendukung. Dari apa ya nih ngobrol-ngobrol nih Tazah ataupun wawancara dengan Tazah nih, kira-kira apa nih yang bisa dipetik dari omongan beberapa menit ini Tazah? Manfaat atau ibroh dalam obrolan kita ini adalah ya luar biasa sekali, Masya Allah, bahwasanya setiap keputusan yang kita ambil itu dengan melibatkan apa ya istilahnya, orang-orang terkait, orang-orang yang berpengaruh dalam memecahkan masalah, itu sangat efisien sekali seperti itu. Jadi di sini selama Pak menjadi waka di sini ya Pak ya? Iya. Mau tanya-tanya sedikit, ada nggak atau sebulan atau mungkin lebih dari sebulan, mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan terakhir-terakhir ini, kira-kira pas waktu melakukan kegiatan itu ada nggak Pak tuh ngerasa kayak dilema mengambil keputusan itu gitu? Sekolah ini untuk minggu-minggu kemarin kami telah mencoba untuk melaksanakan simulasi ANBK untuk kelas 5. Kalau untuk dilema atau kendala, menurut saya pribadi, karena di sekolah saya memang jauh dari sinyal atau memang internetnya terhambat, maka dilema kami itu kalau untuk pelaksanaan NPK ini mungkin dari sinyal itu tersendiri. Kami kemarin kebetulan dapat bantuan Chromebook 15. Oh ya. Dari pemerintah itu Pak ya? Ya, dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, walaupun sekolah kami sekolah kecil. Tapi dalam pelaksanaan untuk ANBK ini kami merasa kesulitan juga. Dan ANBK itu kan juga dari pemerintah gitu ya, program pemerintah. Itu kalau terkendala sinyal kayak gitu, ada nggak Pak misalnya tuh, karena itu kan harus dilakukan gitu Pak ya? Iya. Nah, ada nggak solusi karena susah sinyal seperti itu, jadi harus ada solusi gitu kan? Iya. Ada nggak solusinya kayak gimana gitu? Ya, kami kemarin sudah juga kebetulan rapat juga dengan guru, dengan kepala sekolah. Mungkin solusi untuk yang pertama ini kami sudah koordinasi dengan kepala desa untuk menyewa tempat di balai desa, karena di balai desa itu sinyalnya walaupun belum itu tapi sudah memadai dibandingkan dengan sekolah kami tersebut. Tadi kan kegiatan ANBK itu dilakukan dengan 3 tahap gitu Pak ya. 3 tahap kan lumayan, berarti 5 orang. Nah, bisa jadi nih kan terkendala dengan wifi sekolah ataupun wifi desa. Mungkin ada kemungkinan lain untuk biar kegiatannya lancar gitu Pak, apa misalnya? Ya, nanti kalau misalnya terkendala sinyal juga dari wifi desa juga terkendala, kami juga bisa minta bantuan ke guru atau juga wali murid, karena wali murid di sini juga sangat mendukung kegiatan ini demi kelancaran anaknya. Jadi orang tuanya tuh sangat mendukung jika diminta pertolongan misal atau sekedar hanya pulsa untuk kegiatan ANBK ini. Nah, selama kita ngobrol sebentar tadi nih Pak, menurut Bapak nih kegiatan ANBK ini, menurut Bapak apa sih baiknya untuk sekolah gitu kegiatan ini? Untuk sisi baik kegiatan ANBK ini, mungkin siswa itu harus diwajibkan agar lebih paham IT, karena di sini ANBK di sini kan ulangan berbasis teknologi, atau artinya kalau kita kan biasanya ulangan itu dengan menggunakan kertas. Nah, ANBK ini diwajibkan nanti
online, jadi anak-anak itu harus bisa bisa IT. Jadi orang tuanya itu juga mendukung. Karena apa? Karena di sekolah kami itu terus terang untuk IT itu masih belum paham, Belum maksimal gitu belum Pak ya. maksimal, sehingga guru tuh harus lebih ekstra untuk mengajari lagi anak-anak itu mengenal teknologi, terutama untuk laptop tersebut. Iya. Terima kasih untuk waktunya Pak, dan mohon maaf sekali lagi untuk waktunya. Ini saya mau masuk kelas dulu. Ya, Gitu ya Pak silakan ya. Bu. Terima kasih.